Assalamualaikum, selamat siang Bu Asida. Kita ketemu Selamat lagi siang. hari ini. Bagaimana kabar Bu Asida hari ini? Alhamdulillah Bu Indah sehat. Alhamdulillah. Oke Bu Asida, kemarin Bu Asida sepertinya ingin berbincang-bincang dengan saya nih. Iya, Kira-kira ada apa nih Bu Asida? Apa ada yang bisa saya bantu? iya Bu. Oke, Ini oke. mm-mm, sebenarnya ini sudah lama ya Bu. Saya ingin ngomong ya Allah sama Bu Indah. Ini mau sharing ya Bu Indah ya tentang Iya. anak-anak di kelas saya. Ini saya punya anak namanya itu Mas Andi. Dia itu sering sekali datang terlambat Bunda, dan saat pembelajaran dia itu selalu kelihatan lesu, tidak bersemangat, dan akhir-akhir ini juga banyak masukan dari guru yang lainnya yang mengatakan bahwa Mas Andi ini sering tidur saat pembelajaran seperti itu, dan semua guru mata pelajaran itu mengeluh dia itu tidak bisa dibangunin seperti itu. Kemudian saya juga dapat informasi dari temennya bahwa Andi ini itu sekarang sukanya itu main game online itu loh Bu. Bisa jadi tidurnya itu mungkin terlalu malam ya karena main game itu. Mungkin juga yang membuat dia itu nanti susah bangun, yang akhirnya bisa jadi itu membuat dia terlambat berangkat ke sekolah. Itu Bu Indah. Oke, oke, Bu Asida, tenang saja. Pasti masalah ini hanya kita berdua yang tahu, dan saya akan menjamin kerahasiaannya, utamanya kepada anak-anak dan dewan guru yang lain. Begitu, Bu Asida. Sebelum kita melanjutkan Iya. pembicaraan kita, kira-kira apa yang nantinya diharapkan Bu Asida setelah percakapan kita kali ini? Ya pinginnya sih ini saya mau Mas Andi ini, murid saya ini itu bisa datang ke sekolah itu tidak terlambat lagi Bu Indah. Nah, kemudian ini semangat lagi gitu loh. Sepertinya dia itu di kelas 7 itu dia itu aktif di pembelajaran seperti itu. Intinya anak didiknya Bu Asida ini senang main game online gitu. Kemudian tidurnya juga terlalu malam yang mengakibatkan dia ini sering bangun kesiangan dan akhirnya dia datang terlambat ke sekolah. Bisa jadi seperti itu. Itu masalahnya. Menurut Bu Asida sendiri, pasti seorang anak di sekolah itu sudah dididik untuk disiplin gitu. Iya.
anak-anak yang disiplin itu menurut Bu Asida itu bagaimana nggih Bu? Yang dikatakan anak Oh, disiplin itu bagaimana? disiplin ya. Nggih, Kalau dari Mas Andi ini yang saya lihat ya, dia itu disiplin itu ya sebenarnya itu harus datang ke sekolah tepat waktu, mematuhi peraturan sekolah, ya. Kemudian aktif dalam pembelajaran, tidak tidur, seperti itu Bu. Itu bisa dikatakan disiplin menurut saya. nggih, nggih, Oke. nggih, betul Bu Asida. Menurut Bu Asida dari kriteria disiplin tadi, eee, yang diharapkan Bu Asida terhadap, Mas Andi tadi apa nggih Bu Asida? Dari Ya kriteria dari nya tadi. Heeh. Dari kasusnya dia kan sering datang terlambat ya Bu. Berarti ya yang saya inginkan dia itu bisa datang tepat waktu. Kemudian saat pembelajaran dia juga aktif seperti dulu Bu. Nggak tidur. Itu yang sebenarnya yang saya harapkan sih dari dia. Mmm, nggih, nggih Bu Asida. Kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Asida dekat-dekat ini untuk menjadikan si Mas Andi tadi agar lebih disiplin sesuai yang diharapkan Bu Asida? Kira-kira apa Dekat-dekat yang akan ini ya. dilakukan Bu Asida? Iya, ini Bu, insya Allah ya nanti akan saya panggil mungkin Bu ya, akan saya panggil dia, akan saya ajak bicara Bu, akan saya ajak bicara, akan saya tanyakan kenapa ya dia akhir-akhir ini, insya Allah ini kejadiannya kan sebulan ini ya Bu ya, itu Nggih, nggih. kok sering datang terlambat. Kemudian kalau ini ya dan juga saat apa ya, saat pelajaran itu sering tidur, seperti itu. Kemudian nanti saya ajak dia mungkin ngomong bersama, menemukan bagaimana sih cara ini ya, menemukan solusinya. Barangkali bisa kita bicarakan bersama seperti itu Bu. Nggih. Bagaimana Bu Asida bisa melakukan hal tersebut? Bentuknya itu misalnya seperti apa nggih Bu Asida? Bentuknya bentuknya gitu ya Bu. Nggih, Mungkin tanya jawab Bu ya. nggih, Mungkin saya sama murid saya ini akan saya ajak bicara dengan tanya jawab Bu. Tanya jawab sama dia, nanti saya ajak dia itu, saya suruh dia ini bercerita Bu. Bercerita kegiatannya sekarang, sehari-harinya itu apa saja. Selama ya ini ya, pagi ngapain sampai malam, saya suruh cerita mungkin dia ya, saya suruh sering cerita. Mungkin dari sini dia itu nanti bercerita ya panjang lebar mungkin ya, bayangan saya itu dia akan bercerita, oh paginya ngapain, terus malamnya ngapain, pulang sekolah apa yang dia lakukan. Kemudian kan ini saya bisa mengetahui ya Bu ya, bisa mengetahui berarti nanti ini ya dia itu terlambatnya karena apa. Itu saya mungkin dengan ini kalau memang kendalanya itu yang katanya temen-temennya ini ya karena apa sering main game online, jadi nanti mungkin bisa nanti saya ajak bicara juga, saya tanya lagi, kira-kira dengan main game online itu banyak pengaruh positifnya atau negatifnya? Mungkin itu Bu yang akan saya lakukan, bentuk yang akan saya lakukan, tanya jawab dulu, suruh cerita. Gitu Bu sepertinya. nggih. Jadi yang diprioritaskan pertama kali itu oleh Bu Asida yang mana nggih Bu? Ya yang manggil itu Bu, yang memanggil dia ya, apa ya, manggil dia nanti mungkin dengan
ini ya Bu ya, mencari waktu yang pas ya Bu ya. Nggih. Mencari waktu yang tepat ya, mungkin bisa jadi ini saat istirahat atau bagaimana Bu ya, itu mungkin yang nanti yang saya prioritaskan itu pertama kali ya sudah saya panggil dia, sudah saya ajak ngomong, mungkin saya cari waktu yang tepat, kapan seperti itu. Nggih, Bu Sida. Berarti kira-kira kapan nggih? Untuk Untuk manggilnya nggih. pemanggilan itu nggih. So, Kira-kira akan iya. dilakukan kapan Bu Sida? Iya, dari kondisinya yang semakin dia sering terlambat ya Bu, insya Allah besok sudah. Besok ini saya panggil saat dia istirahat karena memang saya lihat kemarinnya sudah saya lihat dia itu enaknya diajak ngomong itu kayaknya waktu istirahat Bu. Itu. Nggih. Nggih. Mungkin saat mengatasi masalah ini, adakah orang lain yang dilibatkan dalam tindakan yang dilakukan Bu Sida? Orang lain. Nggih. Oh, ini Bu ya. Dengan orang lain seperti itu. Apa cukup Bu Sida sendiri yang menangani? Oh, gini Bu, nanti kan untuk saya pemanggilan awal mungkin saya dulu Bu. Saya ajak bicara seperti yang saya katakan tadi. Saya ajak bicara dia, suruh cerita. Kemudian setelah mungkin ya menurut saya itu kalau sudah kita temukan titik kendalanya itu apa yang membuat dia terlambat, nanti bisa jadi saya akan konfirmasi ke orang tua. Seperti itu. Dan juga nanti karena berhubungan dengan pemanggilan orang tua, ini bisa jadi saya itu konfirmasi sama guru BK-nya juga. Kemudian dan ini konfirmasi kepala sekolah. Jadi saya akan nanti konfirmasi ke kepala sekolah bahwa saya itu akan memanggil ini Mas Andinya, iya Mas Andinya, karena ya memang kalau pemanggilan orang tua kan harus mengetahui kepala sekolah Bu. Ya, itu mungkin nanti yang saya lakukan, yang saya libatkan ya maksudnya itu. Sepertinya langkah yang dilakukan Bu Hasidah sudah mengena. Bu Hasidah tak terasa waktunya sudah siang nggih Bu. Kira-kira dari obrolan kita tadi, apa yang Ibu Hasidah dapatkan dari obrolan kita siang ini Bu Hasidah? Iya Bu, kayaknya banyak ya yang saya dapatkan tadi. Saya bisa menemukan ini ya langkah-langkah yang harus saya lakukan ya Bu ya. Tadi saya awalnya tadi saya sudah ini ya Bu, tadi akan memanggil orang tua, Bu. Bukan saya panggil dulu anaknya ya Bu ya. Iya, saya panggil dulu anaknya, kemudian nanti saya ajak bicara dari hati ke hati, kemudian nanti saya suruh dia itu bercerita ya Bu. Saya suruh dia bercerita kegiatannya apa sehari-hari, kemudian setelah itu saya konfirmasi ke guru BK dan juga ke kepala sekolah untuk memanggil pemanggilan orang tua, konfirmasi apa benar dia itu ini ya kasusnya kendalanya apa sampai dia itu sering terlambat ke sekolah. Jadi diharapkan nanti bersama-sama nanti menemukan solusi dan untuk ini ya bagaimana Mas Andi ini biar tidak terlambat lagi ke sekolah dan lebih semangat lagi untuk belajar Bu. Terima kasih Bu ya, saya punya ini ya langkah-langkah yang harus saya lakukan ini untuk awalnya. Nanti selanjutnya kita lihat masalah apa sih yang sebenarnya terjadi seperti itu. Ibu Hasidah sangat keren sekali. Ibu Hasidah, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Hasidah. Nanti kita ketemu lagi nggih Bu Hasidah untuk ya Bu. Nggih, setelah Bu Hasidah melakukan pemanggilan kepada Mas Andi, nanti bagaimana perkembangannya Mas Andi ini.
karena saya jadi penasaran ini dengan kasusnya Mas Andi, Bu Hasida. Ya, terima kasih Bu ya. Siap, Hmm. nanti kalau saya sudah ajak ngobrol, nanti saya juga ajak ngobrol lagi Bu bagaimana nanti menghadapi atau tindak lanjut selanjutnya untuk tindak lanjut untuk apa ya, kan memang kita belum tahu ya Mas Andi itu sebenarnya game online atau apa. Nanti kalau sudah ada nanti saya ajak ngobrol lagi Bu. Terima kasih Bu ya. Oke, Bu Hasida, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Hasida. Sukses Waalaikumsalam. selalu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Indah. Selamat siang Bu Hasida. Ketemu lagi nih kita ya. Aduh. Ada yang akan kita bicarakan kali ini Bu. Kok kayaknya kemarin sempet ya menghubungi saya, katanya pingin ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Nggih, Bu Hasida, terima kasih. Memang mulai kemarin saya ingin ngobrol dengan Bu Hasida. Saya mempunyai suatu permasalahan Bu Hasida di kelas saya seperti itu. Boleh nggih saya curhat kepada Bu Hasida nggih? Boleh Bu, kita saling curhat nanti. Nggih. Oke. Nggih, Bu Hasida, di sini di kelas saya kan mengajar kelas 3 nggih Bu Hasida. Nah, Oke. di sini saya mempunyai anak didik yang anak ini apa ya, sering berperilaku kurang baik di kelasnya maupun di lingkungan sekolah. Nah, dia adalah seorang anak laki-laki Bu Hasida yang ditinggal oleh ibunya. Jadi dia hanya tinggal dengan ayahnya saja karena ibunya sudah meninggal, seperti itu Bu Hasida. Dan dia ini seringkali menjahili teman-temannya, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Kadang anak-anak yang perempuan itu dia mengganggu si anak perempuan ini Bu Hasida. Entah itu mengambil bukunya, mengambil pensil, atau mengambil pokoknya peralatan tulisnya itu diambili seperti itu Bu Hasida. Padahal dia juga sudah punya, di tasnya itu juga sudah lengkap peralatan tulisnya seperti itu. Bahkan kadang kalau dengan anak laki-laki, nah ini malah sampai bertengkar, berkelahi. Wow. Iya Bu. Nggih. Iya. Iya. Oh, seperti itu ya Bu ya. Berarti ini ada anaknya Bu, anak kelas di kelas Bu ya. Nggih, di kelas. Di kelasnya Bu Indah ya. Itu ada yang super usil gitu ya Bu ya. Nggih. Usil. Nggih. Berarti gini, berarti nanti kira-kira nanti sebelum kita lanjutkan ke pembicaraan kita Bu ya, apa sih nantinya yang diharapkan diperoleh dari percakapan kita nanti Bu Indah? Ya, ini memang yang saya tunggu-tunggu Bu Hasida. Dengan percakapan ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas saya Bu Hasida. Seperti itu. Iya. Berarti intinya anak ini nih berkelakuan kurang baik ya Bu ya. Terus dia itu tinggal hanya sama ayahnya. Ibunya itu telah meninggal. Dia itu sering usil ya sama temennya, sering buat nangis temen perempuannya. Ya, kemudian sering berkelahi ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Baik ya. Kalau gitu menurut Bu Indah itu sendiri itu
sebenarnya berkelakuan yang baik itu, yang seperti apa sih, Bu? Hmm, berkelakuan baik itu menurut saya dan keinginan saya, supaya anak ini tidak mengganggu temannya lagi seperti itu, Bu. Kemudian dia juga mau saling menolong antar teman-temannya di kelas seperti itu, dan juga tidak merugikan orang lain. Karena tadi yang dilakukan si anak ini kan mengambil barangnya orang lain, jadi dia merugikan orang lain. Saya pengennya anak ini tidak merugikan orang lain. Kemudian berkelakuan baik lagi menurut saya itu jika anak ini bisa mengendalikan diri dan mempunyai rasa empati yang tinggi kepada temannya. Mungkin itu dari saya, Bu Sida, apa itu kriteria-kriteria seorang anak didik berperilaku baik, seperti itu, Bu Sida. Oh gitu ya. Berarti nanti intinya ada beberapa kriteria berkelakuan baik yang Ibu Indah sebutkan tadi, seperti dia bisa mengendalikan diri ya Bu ya, tidak membantu temennya seperti itu. Oke, punya rasa empati seperti itu ya Bu ya. Nah, pada Mas ini sendiri, yang diharapkan Bu Indah itu kepada siapa namanya tadi Bu ya, Mas Dimas sendiri itu, biar yang diharapkan Bu Indah itu berkelakuan bagaimana? Khusus ke Mas Dimas. Saya berharap anak ini tidak mengganggu temannya pada saat kegiatan belajar mengajar seperti itu, Bu Sida. Dan juga kegiatan-kegiatan lain yang ada di sekolah. Jadi tidak hanya kegiatan di dalam kelas, kegiatan di luar kelas, dia juga tidak mengganggu temannya seperti itu. Sehingga saya sangat berharap juga agar si Dimas ini juga tidak akan merugikan orang lain seperti itu, ya sudah. Kemudian saya juga berharap agar si Mas Dimas ini tadi mempunyai rasa empati yang tinggi kepada temannya. Mungkin jika suasananya sudah nyaman, baik di kelas maupun di luar kelas, mungkin anak-anak nantinya dalam menerima pembelajaran ini akan nyaman gitu, Sida, dan iya benar. Ya benar Bu Indah, berarti ininya yang diharapkan Bu Indah, dia itu bisa membuat kelas tetap kondusif ya Bu Indah ya. Oke. Jadi kemudian kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Indah dekat-dekat inilah untuk membuat anak ini itu sadar akan bahwa kelakuannya itu merugikan orang lain, yang dikatakan ini tidak berkelakuan baik gitu. Menurut saya yang pertama yang akan saya lakukan yaitu mendalami keadaan si anak ini, nggih Bu Sida. Saya akan lebih dekat dengan anak ini karena mungkin ada penyebabnya dia berbuat karena tadi tidak ada ibunya, mungkin betul. Mungkin dia butuh kasih sayang atau perhatian khusus seperti itu, tanpa memberi pengertian kepada teman-temannya bagaimana dia bisa menerima si Dimas ini seperti itu. Karena mungkin kalau sudah akrab antara si guru dan teman-temannya, mungkin Dimas akan bisa merasa kalau dia itu punya keluarga di sekolah seperti itu. Iya. Kemudian yang kedua, saya juga akan menggali informasi dari keluarganya tadi, dari ayahnya tadi, bagaimana sikap anak ini di rumah. Kemudian
saya akan mencoba menjelaskan sikap si Dimas ini di sekolah itu bagaimana kepada ayahnya. Mungkin nanti ayahnya bisa memberi pemahaman kepada si Dimas ini. Kemudian yang ketiga itu saya akan membuat keyakinan kelas, Bu. Keyakinan kelas yang saya gali dari individu anak-anak, mungkin seperti hidup rukun, pokoknya semua sikap-sikap baik yang bisa dibuat menjadi keyakinan kelas. Mudah-mudahan nanti dengan keyakinan kelas mereka semua warga kelas yang saya ajar ini mempunyai keyakinan, dan karena telah disepakati bersama, akhirnya mereka bisa melaksanakan keyakinan itu dengan penuh tanggung jawab, seperti itu. Kemudian apalagi yang saya lakukan itu misalnya di dalam pembelajaran juga bisa memberikan contoh-contoh baik dalam berperilaku, teladan baik dari gurunya maupun dari teman-temannya, seperti itu. Kemudian saya nanti juga akan mencoba memutarkan video, misalnya video contoh video itu contoh perilaku yang baik, seperti itu. Nanti ada contoh perilaku yang baik, contoh perilaku yang tidak baik. Nah, nanti di sini anak-anak akan memahami apa akibatnya jika berperilaku baik, apa akibatnya jika berperilaku tidak baik. Nah, dari sini nanti anak-anak kita gali mana yang seharusnya kita lakukan, berperilaku baik atau berperilaku buruk, seperti itu. Mungkin hanya itu Bu Asida langkah-langkah yang akan saya ambil. Ya, keren Bu. Itu langkahnya itu nanti Bu, dari yang dijelaskan Bu Indah ini tadi ada beberapa ya Bu ya langkahnya, memberi pendekatan ya Bu ya. Kalau saya garis bawahi di situ, kemudian menggali informasi dari ayahnya ya Bu ya, yang akan dilakukan Bu Indah, membuat keyakinan kelas, dan juga ini memberikan video-video pembelajaran keteladanan ya Bu ya, selain dari gurunya. Oke, itu bagus sekali Bu. Nah, nanti ini kan planningnya Bu Indah ya. Bagaimana Bu Indah melakukannya hal tersebut? Kira-kira nanti akan dilakukan, apakah ini memang ini ya ada keterlibatan, enggak, maksudnya di sini bentuknya itu seperti apa Bu? Bentuknya saya dalam menangani si anak ini mungkin saya akan berkolaborasi Bu baik dengan teman-temannya di kelas maupun dengan guru lain yang bisa diajak sharing, dan guru ini lebih mengetahui seluk-beluk si anak ini. Karena di sekolah saya ada salah seorang guru yang rumahnya dekat dengan sekolah dan lingkungan anak ini, mungkin nanti dia bisa memahami bagaimana keadaannya si anak ini. Nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya itu, seperti itu. Gitu ya. Bentuknya nanti berkolaborasi Bu. Kolaborasi, tadi bisa dikatakan interview ya Bu ya, ke yang tetangga dekat yang mengetahui anak ini. Ya, gini Bu, kan itu tadi sudah planningnya, langkah-langkahnya yang akan dilakukan oleh Bu Indah. Kemudian nanti ini bentuknya seperti ini tadi, berkolaborasi dengan tetangga dan juga bisa jadi ayahnya tadi ya Bu ya. Oke, yang diprioritaskan pertama kali yang dilakukan Bu Indah itu yang mana dulu? Yang pasti itu yang harus saya
ambil langkah yang pertama itu yang itu Bu Asida, menjalin keakraban dengan si anak ini. Karena tadi mungkin dia kurangnya kasih sayang seperti itu nggih Bu Asida. Iya iya. Nggih. Nanti saya akan mencoba mendekati si anak ini dan berusaha menjadi seorang ibu bagi dia di sekolah seperti itu. Nanti saya akan sharing-sharing dengan dia apa masalahnya, apakah perbuatan yang dilakukan itu ada ada hubungannya dengan kurang kasih sayangnya dia, kurang kasih sayang seorang ibu, mungkin seperti itu. Iya iya. Iya. Jadi langkah yang pertama yang akan saya ambil itu adalah mendekati atau membentuk keakraban dengan si anak ini. Itu jenengan prioritaskan ya Bu ya. Oke, kira-kira itu bisa dimulai kapan sama Bu Indah? Mau dilakukan kapan gitu? Nggih, sesegera mungkin Bu Rasida. Insya Allah besok akan saya lakukan seperti itu. Iya iya, segera juga lebih baik ya Bu ya. Oke, ya gini Bu, tadi memang sudah dijelaskan ya pas ini mungkin adakah keterlibatan yang akan ini ya Ibu libatkan maksudnya dalam melakukan tindakan pada ini pada Mas Dimas ini, ada orang lain yang dilibatkan Bu? Nggih, pasti Bu Asida, karena saya yakin saya belum mampu untuk mengatasi masalah ini. Saya akan meminta bantuan dari teman-teman atau murid-murid yang lain yang satu kelas seperti itu. Kemudian saya juga akan meminta bantuan rekan saya untuk menangani kasus ini Bu Asida. Iya iya, seperti itu mungkin bisa juga ya. Memang melibatkan orang lain biar bisa saling sharing juga ya Bu ya. Oke, itu pasti akan lebih ini ya, fokus pada anaknya. Sepertinya waktunya sudah ini ya Bu, agak udah berjalan terus. Oh ya, terima kasih ini ya. Kira-kira dari obrolan kita hari ini Bu ya, apa yang Bu Indah dapatkan? Nggih, terima kasih Bu Asida. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Asida karena dalam percakapan kali ini saya bisa menemukan solusi bagaimana cara menghadapi anak didik saya yang berperilaku kurang baik seperti itu Bu Asida, dengan langkah-langkah tadi yang sudah saya sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan si anak ini bisa merubah perilakunya nggih Bu Asida dengan pimpinan kelas tadi. Iya, sukses buat Bu Indah ya. Oke. Terima kasih Bu Asida. Ya, semangat ya Bu Indah. Nanti kita bicara lagi Bu Indah. Saya juga ingin tahu nih kelanjutannya bagaimana dia hasil pendekatan yang Bu Indah lakukan awal nanti itu. Nanti bisa kita sharing-sharing lagi ya Bu Indah ya. Jadi Bu Asida siap Bu Asida. Tunggu the next story-nya. Iya, sama-sama Bu Indah. Terima kasih Bu Asida sudah meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan saya. Sama-sama Bu Indah. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Asida.